Tentu pada kesempatan yang mulia ini tidak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nabi kita pernah bersabda, "Man shalla alayya sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah Ta'ala akan bersalawat kepada hamba tersebut kepadanya sebanyak 10 kali. Ulama menjelaskan kepada kita bentuk salawat Allah kepada hambanya yang bersalawat kepada Nabi. Ia bisa berupa rahmat Allah, ia bisa berupa kebaikan dari Allah, pahala dari Allah, dan ia ditambah kebaikan-kebaikannya, dihindarkan dari mara bahaya, dihapuskan dosa-dosanya dan berbagai macam perkara kebaikan. Maka pada yaumul Jumaah ini hendaknya kita tidak lupa untuk kita membaca salat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ia yang termaktub dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bahwasanya para ulama telah ijma, inilah wahyu pertama yang Allah Ta'ala turunkan lewat malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu berbunyi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam." Dalam wahyu pertama ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW lewat wahyu pertama ini. Ia berbunyi Iqra. Iqra bermakna bacalah. Dan kalimat Iqra ini ia fi'il amr, menunjukkan perintah. Artinya Allah Ta'ala memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW, tentu juga kepada kita, karena hitop juga kepada kita. Iqra, bacalah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menarik ayat ini. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan kalimat pertamanya Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Bahkan diulang lagi pada ayat setelah itu. Iqra wa rabbukal akram, ayat ketiganya. 2 kali Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk kita membaca. Pertanyaan bagi kita, apa yang hendaknya kita baca? Maka tentu ulama menjelaskan kepada kita, yang pertama hendaknya kita memperbanyak membaca ayat-ayat Allah. Itulah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Atau inilah ayat-ayat Allah yang tersurat. Dan selain itu ada ayat-ayat Allah yang tersirat. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Selain kita diperintahkan membaca ayat-ayat Allah, yakni Al-Quranul Karim yang tersurat, yang lengkap diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai petunjuk kita, kita juga diperintahkan juga membaca alam semesta ini. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pada khutbah ini kita akan membahas bagaimana hendaknya dan kita mengetahui bagaimana fadilahnya dan bagaimana semestinya seorang muslim hendaknya ia menjadikan aktivitas membaca ini secara khusus, membaca Quran adalah satu aktivitas utama dalam kehidupannya. Selain ia beribadah, termasuk di dalamnya membaca Quran, selain ia bekerja, sebagai ia bentuk tanggung jawab ia kepada Allah, tanggung jawab ia kepada dirinya, bahkan kepada keluarganya, kepada orang-orang yang mendapatkan pertanggungjawaban dari dirinya.
maka aktivitas membaca ini paling tidak hendaknya tidak ia tinggalkan. Wabil khusus membaca Al-Quranul Karim. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fatir ayat 29 dan 30 Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Artinya atau maknahu, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Ditambah lagi, wa aqamus shalah, dan ia menegakkan salat, menjaga salat-salatnya, terutama salat waktunya, salat wajibnya. Dan ia juga berinfak, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah, dan ia berinfak baik dengan keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi dari harta yang Allah telah titipkan kepada dirinya. Maka kata Allah Ta'ala, mereka itu akan mendapatkan, mereka itulah yang telah melakukan yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah yang telah melakukan perniagaan kepada Allah yang tidak akan pernah berugi. Menarik ayat ini, dan ini akan kita kaji lebih dalam agar kita memahami makna ayat ini. Kenapa Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, menyebutkan bahwasanya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah itu, bahwasanya mereka itu telah melakukan perdagangan yang tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Kalau orang berdagang, tentu tidak akan ada yang mau merugi. Impas saja banyak orang yang tidak mau, apatah lagi kalau perdagangannya merugi. Ternyata membaca Quran ini ada garansi dari Allah Ta'ala bahwasanya orang-orang yang membaca Quran ini, mereka sesungguhnya telah melakukan jual beli, telah melakukan perdagangan kepada Allah Ta'ala yang tidak akan pernah merugi selama-lamanya. Lan tabur. Penjelasannya adalah, ternyata yang pertama, orang-orang yang membaca Quran, mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tidak hanya dihitung dari berapa banyak ayatnya. Kalau orang membaca Quran, maka akan dihitung pahalanya, akan dihitung kebaikannya setimpal dengan seberapa banyak ayat huruf-hurufnya. Sebagian dalam hadis disebutkan bahwa Nabi kita pernah bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi amsri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun wa mim harfun." Barang siapa yang membaca Quran, kata Nabi, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, satu pahala. Dan akan dilipatkan satu pahala itu menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Betul-betul kalau kita membaca Quran dihitung huruf per hurufnya. Kalau kita membaca kalimat basmalah saja, kita sudah sama dengan menyebutkan 19 huruf. Berarti dia sudah mendapatkan 19 pahala atau 19 kebaikan. Dikali 10, 190 kebaikan yang telah didapatkan seorang hamba yang hanya ia membaca kalimat basmalah saja. Bagaimana kalau yang membaca surah Al-Fatihah, tentu lebih banyak lagi. Inilah yang menyebabkan kenapa orang yang membaca Quran, maka ia sesungguhnya telah melakukan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bagaimana kalau kita membaca Quran dengan keadaan terbata-bata, belum bisa baca Quran dengan lancar? Ada hadis dari Nabi menunjukkan tidak ada alasan bagi kita yang walaupun kita belum mahir membaca Quran,
Walladzi yaqra'ul Qur'an wa mahirun bihi ma'asafaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'u fihi wa huwa 'alaihi sakun lahu ajran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang membaca Quran, kata Nabi, dan dia mahir dalam membacanya, lancar membacanya, bagus membacanya, maka kelak ia akan bersama malaikat Allah yang agung, malaikat Allah yang tinggi derajatnya, ma'asafaratil kiramil bararah. Tapi bagi orang yang membaca Quran, yang terbata-bata dan berat baginya membaca Quran itu, maka kata Nabi, lahu ajron, dia masih mendapatkan 2 pahala. Artinya, jikalaupun kita masih berat membaca Quran, tidak ada alasan bagi kita, dan itu pun mendapatkan pahala, yakni mendapatkan 2 pahala ataupun mendapatkan 2 kebaikan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita persingkat. Ada hadis yang lain juga menjelaskan tentang keutamaan membaca Quran ini. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, kata Nabi, karena sesungguhnya nanti kelak pada yaumul qiyamah, pada yaumul akhir, Quran akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Ketika nanti kita sudah dibangkitkan di padang mahsyar yang tidak ada lagi yang bisa menolong kita, bagi hamba Allah yang senantiasa dulu membaca Quran di dunia ini, pada saat seperti kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, maka kelak Quran yang kita baca itu, ayat-ayat yang dibaca itu akan datang memberi pertolongan kepada kita. Dan ini merupakan fadilah yang besar, keutamaan yang besar bagi orang-orang yang senantiasa membaca Quran. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali fadilah-fadilahnya. Tidak cukup kita membacakan begitu banyak fadilah-fadilah yang Allah Ta'ala terangkan pada kita. Nabi telah jelaskan dalam sabda-sabdanya. Cukuplah kita membacakan satu hadis lagi agar menjadi motivasi bagi kita. Nabi kita juga pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa tadarrusunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffat malaikah wa zakarahumullah fi man 'indah." Hadis riwayat Muslim. Tidaklah berkumpul suatu kaum, kata Nabi, mereka membaca, mereka mempelajari Quran di masjid-masjid, di rumah-rumahnya berkumpul, maka tidak lain bagi mereka itu akan Allah datangkan illa nazalat alaihim sakinah. Allah akan berikan ketenangan kepada mereka. Bapak-bapak jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba jikalau mungkin kita, hati kita dalam keadaan resah, gelisah, jikalau kita mungkin dalam menghadapi suatu kondisi yang sangat pelik, galau pikiran kita, susah rasanya hidup ini, coba pada malam-malam yang sepi kita ambil Quran, kita baca. Kita ingin buktikan kebenaran hadis Nabi ini. Apakah betul orang membaca Quran mendapatkan ketenangan seperti dalam sabdanya seperti tadi itu? Bagi orang-orang yang sudah pernah merasakan itu, maka mereka meyakini hal ini. Dan tentu sebagai muslim, sebagai mukmin, kita meyakini akan kebenaran ayat-ayat Allah. Kita meyakini akan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai suatu hal yang kebenaran. Karena orang yang membaca Quran, maka Allah akan memberikan sakinah, tenang hatinya. Dicoba Pak, dicoba. Ini merupakan obat ketenangan bagi seseorang yang ingin mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Tidak hanya sekedar itu. Illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Allah juga akan meliputi hamba-hambanya yang membaca Quran itu dengan rahmatnya. Rahmat Allah ada 100. Satu yang diturunkan ke dunia dengan satu rahmat saja, makhluk yang paling buas di dunia ini pun tidak mau memakan anaknya. 99 rahmatnya Allah simpan nanti di surganya. Orang yang membaca Quran, dia akan diliputi dari rahmat Allah, dan ia bermakna yang sangat luas dan akan rahmat Allah itu.
Wa ghasyiatul murma wa hafatumul malaika, bahkan malaikat akan menaungi orang-orang yang membaca Quran itu dengan sayap-sayapnya, dan Allah akan membanggakan hamba-hambanya itu di hadapan para malaikatnya yang mulia. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membaca adalah satu aktivitas untuk kita mendapatkan ilmu Allah. Wabil khusus dengan kita membaca Quran, ternyata hanya sekedar membaca Quran saja kita mendapatkan fadilah yang begitu besar. Walaupun membaca Quran ini tentu tujuannya tidak hanya sekedar kita mendapatkan pahala-pahala yang tadi telah kita sebutkan tadi. Karena sesungguhnya esensi membaca Quran adalah untuk kita mendapatkan petunjuk Allah. Karena sesungguhnya kita membutuhkan petunjuk Allah. Itulah ia yang termaktub di dalam Al-Quran. Agar kita mendapatkan petunjuk Allah, jalan pertama maka tentu tiada lain dengan kita hendaknya membaca Quran. Setelah kita membaca, ada aktivitas yang lain. Bagaimana kita mempelajarinya, bagaimana kita mentadabburinya, bagaimana kita mengilmuinya, dan bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran. Maka aktivitas membaca ini merupakan tangga pertama. Bahkan tidak hanya sekedar kita mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah membaca Quran itu. Aktivitas membaca sesungguhnya merupakan pintu untuk kita mencapai kesuksesan, termasuk di dunia ini. Bukankah membaca merupakan pintunya ilmu? Bukankah membaca merupakan pintu-pintu peradaban manusia? Yang mana pada saat ini seringkali membaca dikalahkan dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini, kaum muslimin dan muslimat, kita jadikan aktivitas membaca ini merupakan satu aktivitas yang tidak kita tinggalkan dalam kehidupan kita, baik di rumah kita, di kantor kita, di pekerjaan kita. Kita membaca apa saja itu Tuhan merupakan membaca yang benar. Apatah lagi tentu hendaknya kita tidak meninggalkan membaca Quran, yang mana ternyata Allah Ta'ala, Nabi kita sudah menjelaskan, ternyata orang-orang yang suka membaca, wabil khusus membaca Quran ini, dia akan mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan yang sangat besar, dan itu merupakan pintu-pintu untuk ia mendapatkan kesuksesan, ia mendapatkan kebahagiaan di dunia ini maupun kelak nanti di akhirat kelak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.